Jadi teman-teman yang belajar logika, belajar cara berpikir, kalau mengikuti Al-Farabi, tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran, tapi juga mampu berdialektika. Kita lanjutkan. Retorika ini kalau di Al-Farabi adalah salah satu dari 4 bagian penting ilmu logika. Ini menarik. Kalau di Al-Farabi belajar logika itu tidak sekedar cara berpikir. Di dalamnya ada demonstrasi, atau dalam bahasa Arabnya burhan, cara berpikir sampai ke titik tidak terbantahkan. Ya ini yang logika yang murni dengan silogisme dan lain sebagainya. Termasuk pelajaran logika juga dialektika. Dialektika itu kemarin persis seperti di Sokrates ya. Ini bagaimana kita beradu pikiran, beradu pandangan untuk menemukan yang paling benar. Jadal kalau dalam bahasa Arabnya, mujadalah penting. Ada retorika. Kalau di kitabnya Al-Farabi ini kan disebut khitobah, retorika itu menyampaikan kebenaran pada khalayak, pada orang banyak, baik lewat kata-kata maupun lewat tulisan. Ini juga bagian dari kebenaran. Dan yang terakhir puisi. Menarik, puisi masuk di sini. Alatnya imajinasi. Jadi ada berarti unsur-unsur logis itu kalau di Al-Farabi melibatkan juga puisi. Nanti kita lihat ya hubungannya apa. Retorika dan puisi kok masuk dalam ranah kajian logika. Kalau yang pertama jelas, kalau ini jelas logika, istilah dalam bahasa Arab namanya burhan. Tata pikir silogisme, kemudian tata pikir gimana rentetan istiqro, istintaj dan lain sebagainya. Jadi ini tata pikir sampai ke titik kebenaran yang tidak terbantahkan. Itu namanya apodiktik. Ya kita belajar logika selama ini ya yang demonstrasi itu. Yang kedua bagian dari tata berpikir adalah dialektika. Kalau demonstrasi itu kita merenung sendiri, berefleksi sendiri, dialektika itu ada temannya. Ada perbantahan. Nah, ya kalau pakai istilah teman-teman sekarang mungkin perdebatan. Ini kan baru rame-ramenya debat. Ya itu sifatnya dialektis. Memang saling membantah isinya, tapi idealnya untuk menemukan kebenaran, bukan untuk saling mengalahkan. Idealnya. Cuma dalam prakteknya biasanya jidal itu berubah jadi saling mengalahkan. Itulah mengapa dulu waktu kita tema mujadalah, berdebat yang baik, itu kan beberapa ulama menyebut mereka kurang senang dengan metode debat. Karena apalagi debat yang penuh emosi, pada akhirnya kebenarannya tidak ketemu. Yang ketemu apa? Permusuhannya. Nah itu dialektika. Boleh dicek lagi ya di ngaji sesi mujadalah. Dulu ada satu sesi berdebat. Mungkin yang di buku terbarunya MJS itu metode berfilsafat itu kan ada itu. Cara berdebat yang baik. Itu dialektika. Bagian juga dari penemuan kebenaran. Kita ini kan saling ketemu. Jadi kalau dialektika saling jawab. Memang ada sekelompok manusia yang makomnya makom mujadalah.
untuk menemukan kebenaran harus diajak tiktokan, berdiskusi, berdialog. Dari situ terus dia ketemu kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Sokrates. Dulu kan ada metode dialognya Sokrates, kan metode tiktokan, jawab menjawab. Ya kalau sekarang seperti apa ya, kayak orang podcastan itulah. Cuma kan kalau podcast kadang diatur, tanya jawabnya sudah diarahkan. Tapi ini seperti Sokrates, dialektika itu. Ditanya apa, digiring sampai bareng-bareng menemukan kebenaran. Ini juga kalau ingin mendalam dalam bidang pemikiran, ya kita harus ngerti dialektika. Kemudian retorika. Ini nanti kita jelaskan panjang, dan puisi. Puisi ini yang dimaksud oleh Al-Farabi adalah membangkitkan kekuatan imajinasi, daya kreatif. Kalau di ilmu logika yang modern kan ada istilah berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini perlu daya imajinasi yang kuat. Kalau bahasa Arabnya takhyil. Ya nanti di Indonesia terus populer istilah takhayul. Dari aspek harafiahnya istilah takhayul, imajinasi itu kemampuan untuk berpikir kreatif. Ketika kita melihat apa, bisa melahirkan gambaran yang baru apa. Ya, dan itu kan banyak dipakai oleh para sastrawan yang ahli puisi. Kalimat-kalimat puitik itu kan kata-katanya apa, tapi membangkitkan imajinasi yang bagaimana. Mungkin kata-katanya sama. Orang yang imajinasinya tinggi, luas dengan yang imajinasinya tidak terlalu tinggi, mungkin cara memahaminya berbeda. Sekedar kata-kata yang misalnya. Saya ngomong yang itu ya bagi yang mikirnya lempeng-lempeng saja, yang itu ya kata sambung, Mbak. Laptop yang warnanya hitam, itu kan biasa saja. Tapi orang yang imajinasinya luas itu bisa dikaitkan kemana-mana. Kata yang saja bisa romantis. Wah, Pak Faiz romantis ngomong yang gitu. Sama-sama yang. Nah ini nanti ada hubungannya juga dengan persuasi, dengan penemuan kebenaran. Karena daya imajinasi itu melambangkan kapasitas tertentu seseorang untuk bisa menyampaikan kebenaran. Jadi saya misalnya ketemu kalian setelah membaca kitabnya Al-Farabi, kitabnya ruwet bulat kalau dibaca agak rumit. Tapi saya tahu kapasitasmu seperti apa kalau saya sampaikan apa adanya. Kan terus saya agak imajinasi kemana-mana. Pakai sepak bola lah, pakai pemilu lah, pakai apalah. Ini daya imajinasi. Nah, sehingga kalian bisa menangkapnya. Kata Al-Farabi, Nabi itu, utusan-utusan Allah itu selain cerdas secara logika, kita menyebutnya fatonah, canggih juga secara imajinasi. Bisa berilustrasi macam-macam. Jadi ketika menjelaskan pada umatnya tentang ini, menggunakan metafor ini, menggunakan kalimat ini yang mudah dipahami. Demi sadida baliho tadi loh, demi ma'rufah tadi, sesuai konteks, sesuai situasi dan lain sebagainya. Jadi Nabi juga sangat cerdas di sini. Kalau disampaikan apa adanya, level sangat dalam, sangat metafisik. Misalnya tentang eskatologi itu mungkin bingung orang Arab zaman itu. Tapi kecerdasan Nabi di aspek berpikir kritis ini mampu menyampaikan risalah, pesan-pesan agama yang mungkin sangat tinggi, sangat eskatologi, sangat metafisik di level yang bisa dipahami oleh masyarakat zaman itu. Jadi teman-teman yang belajar logika, belajar cara berpikir, kalau mengikuti Al-Farabi, tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran,
tapi juga mampu berdialektika, berbantahan, canggih juga berretorika, menyampaikan secara pas, secara baik, sehingga pesannya tidak tereduksi, terdistorsi, dan mampu juga berimajinasi, berpikir puitik. Oke, jadi ini 4 alat utama kalau dalam retorikanya Al-Farabi.